Mungkin ada pengumuman-pengumuman sebelum, silakan Mas Julu. Ya, baik Om. Ya, jadi sebelum baik, jadi sebelum kita mulai, kami ingin menginfokan bahwa di dalam waktu dekat ini di tanggal 19 yang akan datang, CU Tridaya akan menyelenggarakan pagelaran wayang kulit yang dilaksanakan dalam rangka HUT Paroki Keranggan yang pertama. Dilaksanakan tanggal 19 mulai jam 9 sampai dengan selesai. Kemudian CU Tridaya baru-baru ini pindah kantor di awal bulan yang lalu. Nah, kami juga membuka kesempatan untuk penyewaan outlet di kantor kami untuk Bapak Ibu anggota CU Tridaya yang memiliki usaha. Kemudian di sini mungkin ada yang belum menjadi anggota juga kami masih membuka kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menjadi anggota dari CU Tridaya Utama. Itu mungkin pengumuman yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Om Marcel untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Julu. Slide-nya. Oke. Jadi kembali saya ucapkan selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Izin saya untuk berbagi dengan Bapak Ibu terkait dengan topik yang lagi hangat ya, perpajakan ini, yaitu SP2DK. Apa dengan SP2DK? Next, Mas. Ya. Jadi SP2DK itu yang Mas silent dulu. Di SP2D itu singkatan dari surat permintaan penjelasan dan data tangan pada wajib pajak. SP2DK tersebut diterbitkan oleh representatif yang bertugas di kantor pajak tempat kita terdaftar ya. Jadi si representatif ini adalah jabatan pelaksana pada kantor pelayanan pajak dan beberapa tingkatan jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tugasnya sebetulnya membimbing, juga mengawasi dan memberikan input atau menjawab pertanyaan dari wajib pajak. Selain itu dia juga melaksanakan analisa penjabaran dan pengelolaan dalam rangka memastikan wajib pajak mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan dan melakukan kegiatan penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak, dan penguasaan informasi. Lalu mereka juga melakukan pengumpulan data, penelitian, analisis, pemutakhiran dan tindak lanjut atas data perpajakan serta melaksanakan pengawasan pajakan wajib pajak. Tapi mereka juga bisa diajak berdiskusi. Ya. Nah, salah satu alat komunikasi dari AR adalah SP2D. Mas. Oke. Oh, ini masih dengan AR.
Nah, next SP2DK itu surat permintaan penjelasan dan data dan atau keterangan. Jadi wajib pajak itu kan seharusnya tiap tahun melaporkan jumlah penghasilan, jumlah aset, kekayaan, dan juga hutangnya, serta kondisi-kondisi seputar pemenuhan kewajiban perpajakan. Nah, ketika AR itu membaca laporan keuangan, laporan pajak kita, dan menemukan adanya ketidaksesuaian, maka AR akan menerbitkan SP2DK. Nah, jadi biasanya SP2DK itu bertanya seputar laporan pajak kita, SPT PPh orang pribadi. Kalau untuk orang pribadi, untuk badan dia juga melihat dari SPT PPh dari badannya 1771, 1770, dan juga kesesuaian dengan 1721 untuk laporan PPh atas karyawan, dan juga 23. Tapi pasti sumber utamanya ada dari PPh badan atau PPh orang pribadi. Oke, next. Nah, ketika wajib pajak menerima SP2DK, maka diharapkan wajib pajak tersebut memberikan tanggapan. Ya, tanggapan itu bisa berupa langsung ketemu dengan AR-nya atau tertulis. Biasanya kalau untuk yang badan, karena mereka itu karyawan yang ditunjuk atau mungkin eksekutifnya, dia memberikan keterangan tertulis. Nanti dibawa oleh sang staf pajaknya ketemu dengan AR-nya. Untuk wajib pajak orang pribadi, betul AR lebih senang ketemu langsung. Karena susah ya, wajib pajak orang pribadi mendraft surat tanggapan gitu ya. Bisa aja itu tidak ada isu yang besar gitu ya, hanya sekedar salah paham, salah tulis, salah ketik, salah komunikasi gitu, kan bisa aja gitu. Jadi di situ ketika si wajib pajak kesulitan untuk menelusuri, maka si AR akan membantu untuk memberikan tanggapan. Jadi tanggapan itu bisa berupa, oh ya ada kekeliruan, ada kekeliruan penghitungan pajak, dan akan melakukan pembayaran atau pembetulan SPT. Jadi kalau ada sekedar salah total, mungkin cukup pembetulan SPT. Tapi kalau seandainya salah hitung, ya mungkin dilanjuti oleh pembayaran kekurangan pajaknya. Lalu memberikan penjelasan dan sebagai bantahan atas poin yang ada dalam SP2DK. Jadi seandainya itu adalah beda tafsir ya antara AR dengan wajib pajak, maka wajib pajak juga kesempatan untuk membuktikan bahwa yang mereka maksudkan di dalam laporan SPT 1770 misalnya dari wajib pajak itu ada ini, kita bilang sebagai misalnya, oh asetnya nambah, ya tapi di sisi lain ada hutang kita nambah gitu. Kita buktikan bahwa kita beli aset itu dapatnya dari pinjaman di CU misalnya. Nah, otomatis kan kita belum dapat income kan dari situ, kita belum dapat penghasilan. Bisa punya aset karena kita pinjam. Lalu kemudian melakukan pertemuan dengan AR untuk meminta penjelasan tambahan selain data yang telah disebutkan dalam SP2DK. Seandainya belum puas juga, biasanya setelah diberikan tanggapan terus AR bersikeras bahwa yang kami maksud adalah ini gitu. Nah, maka si wajib pajak dapat meminta tambahan keterangan. Sebetulnya AR itu dapatnya dari mana sih? Versi yang mana nih? Oke, tanggapan disampaikan dalam jangka 14 hari kerja setelah SP2DK diterima. Nah, itu diharapkan dalam 14 hari kerja ada respon lah. Mungkin responnya nggak langsung tuntas pada saat ketemu, tapi juga
Nah, paling nggak dalam 14 hari itu sudah ada jawaban gitu. Aja nanti dia nanya lagi gitu kan. Yang penting komunikasi ada untuk menghindari tindakan pemeriksaan ya. Karena kalau pemeriksaan itu biasanya ujung-ujungnya adalah STP, surat tagihan pajak. Jadi bobotnya mau lebih berat ya, karena kan kalau dalam pemeriksaan tersebut yang dilihat all text, padahal SP2DK kan hanya sekedar data-data awal gitu ya, yang nanti bisa cepat diselesaikan dengan hanya 1 atau 2 kali tatap muka. Dalam pemeriksaan orang pajak itu sekarang defaultnya all text. Next. Oke, sekarang setelah kita dapat SP2DK dan kita harus menyusun tanggapan ya. Hal-hal yang perlu kita lakukan sebelum kita membuat tanggapan, kita harus pelajari dengan mendalam poin pertanyaan dalam SP2DK. Pastikan sudah memperoleh bayangan atas hal yang diperbandingkan ya. Di sini kita harus paham banget nih yang dimaksud dalam SP2DK itu apa. Apakah misalnya PPh 21. PPh 21 itu adalah pajak penghasilan, pasal 21 biasanya diberikan atau dikenakan atas gaji dari karyawan yang bekerja pada kita, baik kita sebagai badan maupun kita sebagai orang pribadi. Ya, jadi bukan badan aja yang harus memotong PPh 21, tapi kita itu seandainya kita diwajibkan oleh peraturan perpajakan untuk membuat pencatatan, kita wajib pajak orang pribadi yang wajib membuat pencatatan, membuat pembukuan gitu ya, klasifikasi usahanya, maka pengeluaran-pengeluaran terkait dengan karyawan itu ya harus kena PPh 21, nempel di dalam NPWP yang diberikan pada kita. Kan kalau kita dapat NPWP kan ada surat keterangan terdaftar, di situ disebut kewajiban perpajakannya apa. Nah, jadi ketika kita ditanya PPh 21, kita lihat masanya yang mana. Kalau ditanya PPh 21 masa Desember, ya jawabannya terkait masa Desember aja. Jangan ditanya ntar masa Desember tahun 2021, ya jangan dijawab oh datanya dari masa Oktober 2020 gitu kan jadi nggak nyambung gitu. Lalu kita cek riwayat kewajiban pajakan telah dipenuhi ya. Asumsinya kita semua ini taat pajak gitu kan. Kita cek. Kan sekarang kan rata-rata kan pengiriman SPT itu online ya. Baik SPT orang pribadi, SPT badan. Nah, 17.000 juga 1721 pun online, 1723 PPh 23 online, PPN apalagi ya, bukan cuma online, tapi faktur pajaknya pun juga pakai software. Jadi selama datanya nggak korup ya kita bisa lagi gitu. Dan kan bukti laporan itu kan di email sekarang. Kita bisa ngecek dengan gampang. Kalau zaman dulu kan ya kita harus fotokopi, kita harus file. Nah, ujian menarayap susah juga dibacanya. Zaman sekarang lebih gampang. Lalu cek laporan keuangan dalam poin yang terkait. Misalnya terkait dengan pengeluaran apa gitu. Atau biaya apa. Nah, kita cek. Laporan keuangan itu kan dasar kita membuat lampiran di SPT 1771 dan 1770. Oke. Lalu cek kebijakan perusahaan dalam memberikan kebijakan atas poin transaksi terkait. Cek dokumen sumber atas poin transaksi terkait serta susun respon jawaban. Jadi dengan fakta-fakta itu kita kasih, oh menurut catatan kami ini. Oke, next. Nah, hal penting yang perlu kita lakukan ketika kita mensandingkan antara catatan dalam laporan keuangan, catatan arus kas kita dengan apa yang dilaporkan di SPT kita dan kemudian juga apa yang ditanyakan oleh
AR dalam SP2DK, tanyakan tentang SP2DK itu adalah ekualisasi. Nah, beberapa poin ekualisasi yang umum kita lakukan adalah pertama, perbedaan usaha PPH badan misalnya dengan PPN dan laba rugi. Jadi biasanya perbedaan usaha di dalam PPH itu korespon dengan PPN-nya. Kalau seandainya pendapatan kita adalah pendapatan kena pajak menurut PPN. Nah, lalu juga labanya. Di sini kita lihat bahwa DPP PPN keluaran dan dikurangi dengan dasar pengenaan pajak PPN masukan, apapun bentuk PPN masukannya bisa yang dikreditkan atau dapat dikreditkan 01, 00, 012, 015, tanggung pemerintah itu cocok dengan laba rugi. Ya. Terus kemudian ada hutang pajak. Hutang pajak itu kan dicatat di laporan neraca ya, laporan posisi keuangan sebagai hutang. Terus pajak yang dibayar, nah itu biasanya dicatat di laba rugi. Hutang pajak dan pajak yang dibayar itu sama nggak? Atau paling nggak bisa diekualisasi. Hanya selisihnya apakah masih ada di neraca atau enggak. Terus kemudian juga untuk ekualisasi terkait dengan PIB, kalau kita memasukkan barang dari luar, dari impor. PIB adalah permohonan impor barang, itu adalah alat untuk membayar pajak atas impor, PPN, PPH, pasal 22. Nah, di sini aset yang kita beli dengan impor itu PIB-nya harus relate. Terus kemudian dari PIB itu kalau seandainya kita ada juga yang kita jual lagi atau kita peroleh dari dalam negeri, harus ada faktur pajaknya. Nah, lalu aset yang sudah ada PIB dan faktur pajak jadi dasar penyusutan. Jadi dasar penyusutannya juga harus korespon dengan dua hal tadi, PIB dan faktur pajak. Kalau kita bisa susutkan. Maksudnya penyusutan fiskal ya. Oke, next. Ada lagi ekualisasi untuk uang masuk pelanggan, pendapatan, dan PPN keluaran. Jadi PPN keluaran itu harus sama dengan pendapatan. Ya, tapi jangan lupa tentang pendapatan diterima di muka. Kadang orang terpaku hanya pendapatan. Pendapatan itu kan ada dua ya, sudah kita peroleh, sudah kita kita bisa nikmatin hak dan kewajibannya sudah selesai juga. Jadi sudah kita klaim secara bebas. Ada juga pendapatan yang kewajibannya belum kita lakukan. Misalnya kita jual beli meja lah ya, furniture gitu. Nah, ketika kita sudah dapat uang dan kita sudah serahkan furniture-nya, itu adalah pendapatan secara pajak dan juga secara komersial. Nah, pada saat kita terima uang dan kita belum serahkan furniture-nya karena memang belum selesai, itu secara accounting kita catat sebagai uang masuk pelanggan, pendapatan diterima di muka. Tapi ketika kita terima uang masuk pelanggan, walaupun kita belum serahkan barangnya, PPN-nya kena. Jadi PPN keluaran dasarnya. Nah, seandainya belum diterbitkan PPN-nya, kita bisa notify bahwa PPN mungkin diterbitkan atau tidak sama. Bisa. Nah, jadi nanti ekualisasi bisa beberapa bulan ke depan gitu. Kemudian ada persentase kenaikan penjualan dan kenaikan HPP serta kenaikan variable cost. Ya, di sini kita lihat bahwa ketika dari awal periode atau periode sebelumnya ke
periode pelaporan pajak kita melihat adanya kenaikan penjualan. Ya. Nah, itu untuk matching cost-nya harusnya ada kenaikan PPh KPP juga. Pokok penjualan. Serta kenaikan variable cost. Di sini kita perlu melakukan ekualisasi ya. Jangan sampai kenaikan-kenaikan tersebut tidak bisa dijelaskan oleh tidak bisa kita jelaskan kepada AR. Tapi HPP-nya tidak naik, terus AR-nya naik. Karena penjualannya tidak naik, HPP-nya naik. Nah, maka orang pajak mungkin berpikir ini ada shifting nih. Ada yang tidak sama. Oke, next. Nah, hal-hal apa yang biasa menjadi bahan diskusi dalam SP2DK? Oke. Nah, di sini contohnya ya, mungkin nggak terbatas ini. Kalau seandainya perusahaan tersebut punya bisnis yang kompleks gitu, ada isu asing gitu ya, itu juga masuk. Tapi kita untuk apa? Kayak lebih relevan dengan konteks kita ya. Jadi kita kan rata-rata orang pribadi, pajaknya orang pribadi lah. Jadi transfer pricing itu nggak terlalu relevan untuk pajak orang pribadi. Oke, di sini untuk PPh 21 dan 26. 26 tuh sama pajak penghasilan karyawan tapi dan orang asing. Biasanya biaya gaji upah. Ya. Nah, perlu Bapak Ibu ingat bahwa umumnya UMKM itu pajaknya final, kan ya. Di bawah 4,5 miliar kena pajak 0,5%. Nah, rule of thumb-nya kalau seandainya pajak kita dianggap final, maka biaya-biayanya itu biasanya taxable. Jadi tidak ada yang namanya koreksi fiskal atas biaya pembentukan natural, biaya tidak berhubungan usaha. Itu kan biasanya kita koreksi kalau seandainya kita menggunakan tarif pajak normal. Tarif pajak final, pajak langsung minta supaya semua pengeluaran terkait dengan karyawan itu akan menjadi objek PPh 26. Nah, lalu kemudian ada biaya pemasaran. Di dalam PPh 21 dalam petunjuk pemotongannya salesman dan juga insentif salesman baik itu yang sifatnya langsung maupun MLM itu ada tarif pajaknya. Jadi biaya pemasaran saat itu diberikan kepada salesman atau sales girl itu biasanya dipertanyakan. Asuransi juga nanti karyawan tersebut memiliki besaran upah tertentu di atas upah tertentu, maka asuransinya pun jadi objek 21 atau 26. Nah, masalah beda waktu. Ya. Kita kadang-kadang mencatat pengeluaran gaji karyawan itu secara akrual. Nggak salah sih, benar. Tapi pajak hanya bisa membuktikan pada saat karyawan tersebut menerima upahnya. Jadi seperti bonus lah, atau misalnya THR yang Natalan kan aturnya di bulan Desember, tapi kalau bisa jadi realisasinya itu di bulan Januari. Penambahan aktiva yang tidak diikuti dengan informasi yang jelas, maka bisa dianggap sebagai adanya tambahan penghasilan. Masalah bongkar muat, ya, ongkos bongkar muat seandainya itu diberikan pada kuli juga jadi objek PPh 21 atau 26. Outsourcing juga demikian. Kalau mekanisme outsourcing tersebut misalnya satu karyawan outsourcing dedicated hanya kepada satu perusahaan selama berbulan-bulan, maka otomatis komponen dari
biaya outsourcing tersebut kemungkinan besar juga menjadi objek PPh 21. Bedanya kenapa bukan 23 gitu ya? Apa orang pajak senang mengalihkan biaya outsourcing dari 23 ke 21? Karena 23 itu rate-nya rendah. Karena 23 itu untuk jasa outsourcing hanya 2%. Sedangkan PPh 21 paling kecil, kalau lepas ada 2,5%. Seandainya si pegawai outsourcing tersebut sudah ada di tempat kita selama bertahun-tahun, mungkin kena PPh-nya penuh, jadi bisa 5%, bisa 6%. Lalu kemudian bonus pemberian cuma-cuma, gratifikasi, hadiah itu ada PPh-nya. Lalu ada time test dan sertifikat of domicile. Ini badan orang asing itu kerja di Indonesia, kerja sama kita misalnya, otomatis di segala tunjangan yang dia terima jadi objek PPh pasal 26. Nah, di sini ada objek PPh pasal 23 final. 26 dan finalnya itu tadi PPh final itu tadi dengan revenue kita misalnya pajak masukan. Misalnya kita mencatatkan pajak masukan DPP-nya 100, kemudian kita hanya catat objek PPh 23-nya itu 50, maka dipertanyakan yang 50 lagi itu kemana ketiganya. Lalu kemudian ada selisih material atau bukan, selisih dengan pencatatannya dilaporkan. Biaya transportasi, nah ini ke dalam menyediakan jasa kan, ketika jasa potong itu transportasinya suka dipisahkan ya. Jadi satu biaya misalnya jasa sewa gitu, atau jasa teknik ya, menyerahkan satu mesin gitu kepada orang luar, pada customer. Biaya transportnya kadang-kadang suka dipisah, padahal invoice-nya sama. Nah, orang pajak kadang-kadang suka dispute bahwa ini harusnya biaya transport ini karena customer-nya transaksinya masuk ke objek PPh 23, otomatis harus kena gitu. Ini kan juga insentif kabar. Nah, invoice-nya ke orang yang sama dengan yang dipotong PPh 23 akan dipertanyakan. Kenapa insentifnya tidak dimasukkan? Kemudian ada beda waktu tadi kita accrual, catat itu sebagai biaya, tapi kemudian realisasinya mungkin bisa 2 bulan, 3 bulan, tergantung term of payment. Lalu kemudian ada pemindah bukuan. Jadi kadang-kadang kita melunasi pajak itu tidak menggunakan SSP, tidak menggunakan cash, tapi dengan mekanisme pemindah bukuan. Nah, itu diizinkan, cuman tentu saja approval-nya dan juga prosesnya kan agak panjang ya. Next. Lanjut. Nah, PPN. Jadi PPN itu bukan hanya kewajiban perpajakan untuk wajib pajak badan ya. Wajib pajak orang pribadi juga ketika dia memiliki omset atau transaksi di atas 4,8 M, maka dia punya kewajiban untuk membayar PPN. Dan juga tidak hanya itu ya, ketika kita membangun rumah sendiri, jika kita melakukan jual beli tanah, itu juga ada komponen PPN. Nah, biasanya apa? Yang ditanyakan adalah penghasilan lain. Lalu mungkin penghasilan yang ada invoice-nya, ada kontraknya, ada surat jual belinya, ada aktenya,
Sama notaris pasti ditanya PPN. Tapi gimana penghasilan lain gitu yang juga kan penagihannya nggak terlalu baku, nah itu biasanya suka dipertanyakan. Lalu, nah antar waktu nih, kita sering menerbitkan faktur pajak. Nah ini ketika itu terjadi kita harus ada ekualisasi. Oh, transaksi ini faktur pajaknya ada di mana aja gitu. Dan pemakaian sendiri itu terutang PPN. Nah, walaupun karena masukan dan keluaran sama ya itu bisa nol. Ya, status kalau ada status netnya pasti nol lah ya. Kita harus diterbitkan faktur pajak. Ini mestinya bukan jumlah, tapi adalah kewajiban menerbitkan faktur pajak. Demikian pemberian cuma-cuma. Lalu uang muka tadi, uang muka adalah objek PPN maupun belum tentu jadi objek PPH. Penjualan aktiva juga menjadi objek PPN. Ketika kita mengkreditkan faktur pajak masukan atas pembelian aktiva tersebut. Ya, jadi tadi cek lagi. Ini ada faktur pajaknya nggak? Nah, ketika kita menjual, kita bikin faktur pajak. Next. Nah, ini ada beberapa kasus ya. Kayak jelasan di atas lebih bisa ditangkap. Misalnya di sini ada SP2DK atas data penjualan ya. Jadi ya, untuk coming from SPT tahunan atau 92 kita 391, sedangkan coming from dari SPT masa PPN atau 53 miliar, sorry, 921 juta. Sisi 1,1 miliaran. Nah, di sini SP2DK-nya diarahkan seperti ini ya. Jadi ada faktur atas pemakaian sendiri, lalu faktur atas biaya promosi, faktur atas reimbursement, atas retur tanpa nota retur dari dan NPKP. Ya, jadi nih penjualannya di retur ya tidak ada nota retur. Kemudian salesnya juga mengenai pembulatan. Jadi penjelasannya seperti inilah responnya yang baik. Nah, contoh berikutnya adalah SP2DK biaya gaji. Itu kan dari SPT tahunan, dari SPT masa PPA 21 ada juga. Nah, di sini dijelaskan ya, misalnya ada sisi cadangan pesangon. Jadi di perusahaan, mungkin contohnya PT Badan. Nah, ini biasanya perusahaan itu yang memiliki tenaga kerja yang jumlahnya material besar diwajibkan untuk menghitung beban pajak. Termasuk cadangan pesangon nggak cuma tahun ini, tahun depan, tapi juga beberapa tahun ke depan. Nah, di situ pesangon tersebut catat sebagai gaji atau imbalan dalam jangka pendek. Namun, pajak mengakui pesangon itu terutang pada saat dia realisasi. Jadi di sini cadangan pesangon itu masih belum kena pajak. Lalu kemudian ada PPh 21 yang ditanggung saat. Ya, ini karena ditanggung oleh perusahaan dan tidak dimasukkan jangan, maka memang dia sudah menjadi objek pajak. Harus dikoreksi. Iya, harus dikoreksi. Lalu ada biaya jaminan hari tua dan pensiun dibayar perusahaan. Nah, biaya jaminan hari tua ini itu juga asal dari cadangan pesangon ya. Ini bukan iuran asli.
dari cadangan pesangon, kemudian dibayar oleh perusahaan, otomatis dia tidak menjadi biaya pada saat periode itu dilaporkan di SPT. Jadi SPT dicatat adanya biaya pesangon, adanya potongan pajak atas pesangon, karena dia sudah mencadangkan di periode sebelumnya sebagai bagian dari utang. Jika dia bayar, dia hanya motong dari utang itu. Tapi di SPT ada, karena ada bukti potongnya. Ya, saya jelasin. Oke, lanjut. Nah, ini adalah pertanyaan SP2DK untuk pembelian. Ya. Nah, dalam SPT tahunan, PPH ada pembelian sebesar 13 miliar, sedangkan SPT masa PPN, ya otomatis yang dilihatkan dari pajaknya ya, hanya 5,8 miliar, nggak ada selisih. Nah, di sini tanggapan kita seyogyanya adalah bahwa faktur pajak sudah diterbitkan sedikit. Nah, ini atau ini barang yang tidak dikenai pajak sama nilai. Misalnya itu. Jadi kenapa kita melakukan pembelian sebesar 13 miliar, tapi pajak masuknya tidak banyak hal. Ini contohnya adalah mungkin tidak diberikan faktur pajak. Nah, next. Ini kasus batu bara ya. Juga itu belum kena PPN karena belum dikonsumsi diberikan batu bara. Next. Belum ya. Lampirannya jadi terkait dengan itu bukan barang kena pajak karena diambil dari sumbernya dan belum diproses. Jadi ketika hanya diambil dari sumbernya, itu bisa langsung tanpa terlibat pajak. Di sini ada lampiran dari atasnya, jurnal-jurnalnya. Lanjut. Nah, ini yang nomor 3 Mas. Nah, di sini ada kesalahan catat ya. Jadi dia ada persediaan akhir neraca karena dalam lampiran 3 itu kan komponen dari laba ya dalam SPT dan itu kita kenal juga klasifikasi ya, itu ya penjualan PT, terus biaya usaha dan biaya lainnya. Misalnya kalau di HPP itu ada persediaan awal akhir. Ini mungkin salah satu karena di laporan nggak ada. Oke. Nah, kasus keempat adalah masalah sewa. Jadi setiap tahunan dia di dalam komponen tadi itu lampiran 3 itu selain persediaan awal dan akhir biaya gaji, itu juga sebuah pertanyaan biaya atas jasa yang itu. Nah, yang kena PP23 biaya marketing, biaya atas sewa, dan biaya lain-lain. Ada juga tidak ada. Nah, di sini ini ada waktu ya. Karena 2017 dia ada, namun bayarnya dan lapangnya di
kasus ini adalah ya HPP yang ditanyakan. HPP tentang tahunan dengan dewasa. Satu itu kalau lampiran A itu adalah PPM luaran. Lampiran B itu adalah PPM masukan. Nah, jadi dia lihat apa penjelasan dan ajak masing-masingnya kecil. Statistik. Nah di sini adalah ya jual mahal berlaku waktu lepas ini misalnya dia kayaknya. Nah itu jadi ada yang atau pajak yang belum diterbitkan, belum tahan. Lalu juga ada penyerahan barang-barang yang sebenarnya pada proses konversi atau proses konversi dari awalnya itu tahun 2012 masih kena diulang lagi. Oke, naik. Nah ini buat detailnya itu adanya raw material. Nah, di sini HPP tersebut antara diperoleh dari relasi terbagi pokok ada tambahan dari pokok dalam bagian ini apa aja sih. Nah, kemudian untuk bisnis ini bahannya ada yang PKP dan non PKP, ada yang juga berasal dari pokok. Jadi ketika raw material itu satu barangnya adalah barang PKP yang benar-benar semuanya dua yang menyerahkan bahkan PKP otomatis pajak tidak bisa dikenakan. Nah, setelah diimpor ini dia menjelaskan apa KPD bebas tidak ada yang gagal walaupun dari PP yang ada dari jenis bebas ini ya kalau berasal tentang pemerintah ya apa ini tidak ada pajak. Ya kalau saya lihat ini itu adalah badan dan yang memang diwajibkan dari kewajiban untuk PPN yang otomatis bukan pemerintah menjelaskan. Oke, next. Nah ini wajib PPN pasal 22. Oh, dia juga sama ini pangkal. Kalau berbara, sisi dia, kemudian dia di tapi pasal 22-nya tidak usah berbalik ya. Mana tidak ada pembayaran pasal 22. Jadi pasal 22 itu gampang juga atas dari barang-barang strategis emas, isi, atas, karena ada dua. Di sini disebutkan memang kalau batu kapuk itu tidak kena PPh 22. Dan dasar warga kena PPh 23. Nah, untuk batu bara kalau dia berbara harus kena PPh 22 ya. PPh impor, PPh 22 impor tidak masuk di dalam
klasifikasi dari pembayaran dengan SPP ya, dengan PPR. Tapi kalau import masuknya lewat pelabuhan, itu mekanisme pembayaran PPR lewat PIB. Jadi nanti kalau saya ngecek ke PPN yang punya PIB. Oke. Ya. Ini kita juga lumayan juga. Oke. Oke. Next. Ya. Jadi sekian dulu diskusi kita, paparan saya, dan kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan. Saya kembalikan ke Mas Jun. Yang sampaikan yang kawan Pak Irfan yang mau tanyakan mengenai yang disampaikan tadi. Untuk ini kita terlebih dahulu akan uploadnya yang mau raise hand. Oh ya, ada pertanyaan di luar dari ini mungkin ya yang dihadapi oleh Bapak Ibu sehari-hari di dunia usaha, di dalam lingkungan pekerjaan. Biasanya akhir tahun kita bikin SPT ya. Di sini ada belum memiliki NPWP nggak? Sekarang gampang ya memiliki NPWP ya. Kita tinggal login ke IDJP online, masukin data kita, keluar NPWP-nya. Nah itu NPWP itu bisa dipakai untuk lapor SPT. Ini SPT tahunan lah. PPH 17. Marcel, mau nanya dong. Ya Om Reza. Om, ini kan misalkan nih kita sebagai pelaku nih, kayak misalkan kita punya coffee shop atau apa, kan kita punya karyawan nih. Ya. Nah, karyawan itu kan kita gaji pasti nggak mungkin sebesar UMR. Ya. Nah, itu laporannya bagaimana ya? Kan terkadang dari pajak itu kan menuntut karyawan itu kan harus dibayar sesuai UMR. Betul. Nah, itu gimana? Itu kadang saya juga teman juga banyak yang nanya gitu, kadang sempat sering dapat teguran terus dari kantor pajak gitu, sedangkan untuk bayar UMR belum bisa gitu loh, nggak sanggup. Ya. Itu sih. Oke, itu aja pertanyaannya. Iya ya, nah, sementara itu dulu. Oke Om. Jadi gini, ini emang keterkaitan antara gaji UMR, status si pegawai, dan status perpajakannya. Nah, ini pertanyaan 3 hal nih. Jadi ketika kita memiliki karyawan tetap, baik secara kegiatan sehari-hari secara operasional maupun secara staff, maka kita diwajibkan untuk mengikuti UMR. Nah, sedangkan untuk pegawai lepas itu abu-abu. Karena kan ya di dalam aturan tenaga kerjaan kan
berlaku di perusahaan pada umumnya karyawan tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk tetap, nggak sembarangan satu karyawan otomatis terus diberikan jabatan. Nah itu ketika dia bukan pegawai tetap, menghitung UMR-nya memang jadi agak bias ya. Yang otomatis pajak juga membedakan antara kewajiban PPh 21 untuk karyawan tetap dan karyawan lepas. Ya, di situ kan memang realita bisnis begitu. Jadi saran saya ya sebaiknya karyawan tersebut tidak diberikan status tetap, tapi diberikan status atas. Di sini mungkin si pengusaha UMKM tersebut harus membuat dokumentasi yang jelas ya bahwa yang dianggap sebagai tetap yang memang pegawai lepas itu apa gitu, dan aturan mainnya juga. Karena kan kalau hitungnya harian, insentifnya seperti apa, bagaimana menghitung insentifnya itu kan dibedakan. Ya, kalau untuk perpajakan pegawai lepas itu, pegawai lepas itu 250.000 baru kena PPh. Jadi kalau di PKP kan tahunannya 54 juta ya setahun. Nah kalau hitung hariannya itu ya plus minus sekitar 250.000 lah. Kalau dia kerja 30 hari kan otomatis tidak berarti 7 juta. Nah itu ya otomatis baru bisa dianggap di atas PPKP. Itu pun setelah di atas 250.000 pun potongnya hanya 2,5%. Karena kan tidak ada jaminan bahwa dia akan continue tahun berikutnya. Jadi tapi kalaupun dia continue tahun berikutnya, pajak bukan dinas tenaga ya. Yakin gitu, oh iya ini terus-terusan di sini, enggak lah. Di maintain itunya aja. Jumlah dan perikatannya serta peraturan perusahaan. Mungkin masukan saya begitu ya Om. Oke, Om, terus mau nanya, itu kalau kita sebagai pelaku usaha mikro itu kayak coffee shop gitu, itu kan berarti untuk pelaporannya itu kan masuknya ke pribadi ya, bukan untuk badan usaha kan ya? Iya, pribadi dalam artian si pelaku usaha itu adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki kewajiban pencatatan. Kalau untuk pembukuan itu biasanya dia memiliki usaha pabrikan atau usaha yang membutuhkan proses produksi seperti mebel, seperti dokter gitu, proses penyediaan jasa yang kompleks ya, sehingga dia perlu membuat pembukuan, dia perlu bikin neraca, dia perlu bikin laba. Dokter itu wajib punya neraca dan laba walaupun dia praktek sendiri. Kenapa? Karena dia nyediain obat, dia tidak cuma bikin resep, tapi juga nyuntik, butuh ada alat-alat dan seterusnya ya, berdokter gigi, dia butuh ada mesinnya. Nah, sedangkan kalau coffee shop, karena itu simple, kuliner, ya biasanya kewajibannya pencatatan. Dia hanya perlu arus kasnya yang dijagai. Revenue, pendapatan, biaya, karena sisanya ya mungkin yang jadi aset kan hanya perabot ya. Sedangkan bahan makanan itu kan umurnya cepat, nggak mungkin jadi aset yang puluhan tahun kayak meja operasi gitu ya. Itu otomatis hanya kewajiban pencatatan aja. Dia akan membuat SPT 1770 standar
Kalau karyawan kan kenalnya 1770S. Kalau yang pensiunan atau tidak bekerja 1770SS. Jadi ya dia harus membuat itu, paling enggak ya cash registernya lah ya sebagai alat. Berarti Itu kalau misalkan sekarang nih, saya kan sekarang NPWP, kalau lapor itu kan statusnya kayak bekas yang dulu saya karyawan dulu kan masih karyawan jatuhnya ya. Berarti ya kalau misalnya saya punya usaha coffee shop, saya udah nggak 1770S lagi dong. kan jadi juga dua pemberi kerja juga nggak bisa 1770S lagi. Misalnya ini kerja sebagai karyawan di PTA, terus kemudian Sabtu Minggu buka coffee shop, dapat revenue lagi. Iya. Itu otomatis dapat dua sumber pemberi kerja lebih dari satu pemberi kerja, kita sudah harus pakai 17 standar. Kalau misalkan sekarang misalkan kayak saya nih, saya kan udah bukan karyawan lagi. Misalkan saya Ya, udah jadi wirausaha nih, berarti untuk laporannya itu saya masuknya ke 1770. iya, Tapi status itu perlu saya update dulu apa enggak? Apa langsung? enggak otomatis. Nanti di 17.000 sebut aja. Kan ada yang penghasilan Ya. dari yang telah dipotong oleh pemberi kerja. Halaman di lampiran 4. Lampiran 3 ada penghasilan berasal dari usaha, sewa, terus kemudian jasa. Nah, itu tuh. Kita langsung masukinnya di situ. Jadi ada penghasilan dari usaha, terus tapi juga ada penghasilan dipotong oleh pemberi kerja. Terus kalau ada penghasilan istri dimasukin juga di situ. Oke. Siap. Thank you, Om. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Malam, Pak Marcel. Selamat malam, Bu Inga. Ya, Betul ya? saya maaf ya off cam ya. Nggak apa-apa. Ya, Bu, Pak, gimana? mau tanya, kalau dapat SP2DK, kalau misalnya tidak direspon sama WP, itu bagaimana? Apakah ada dampaknya? Itu satu. Lalu Ya. kedua, di CU kami baru ganti pengurus. Ya. Kalau yang SPP lama kan pasti ditandatangani oleh ketua lama. Nah, Ya. sekarang kan ganti ketua baru. Nah, Ya. itu apakah saya harus lapor pemberitahuan dulu ke KPP atau gimana ya? Atau langsung ganti aja? Begitu aja Pak Marcel. Terima kasih. Oke. Jadi CO dapat SP2DK nih ceritanya? Belum. Oh, belum. Belum Pak. Jangan sampai deh. Kalau dapat SP2DK ya kalau AR-nya rajin dia akan follow up. Oh, baik. Jadi lebih dia baik akan kasih reminder, dia akan kasih surat teguran, nanti ujung-ujungnya ke pemeriksaan. Dan kalau seandainya ada SP2DK, ada kasus itu udah nggak terjadi, amit-amit saya juga nggak ngerti kenapa SP2DK dari salah satu teman saya ini berujung pada pemeriksaan buper. Buper itu bukti permulaan atas tindak pidana perpajakan. Itu sanksinya pidana, Bu, kalau buper. Nah, jadi, ya tapi saya cuma dengar ya, saya nggak tahu konsultannya bagaimana. Cuman saya kok heran kedua DP ujung-ujungnya buper gitu. Nah, jadi baiknya direstui ya Pak ya? Iya, kalau buper tuh ngomongannya kejaksaan, Bu. Iya. Jadi ya kalau dia AR-nya ada pasif ya biasanya sih diantepin, tapi kita kan nggak tahu, Bu. AR kan bisa ganti, Bu. Iya, baik. AR baru ntar rajin lagi bikin surat teguran nanti bunyinya pada pemeriksaan. Kalau seandainya SP2DK itu, oh iya satu lagi, Bu, kalau seandainya
Ibu tidak memasukkan SPT walaupun sudah ditegur, ya itu atau SPT itu dianggap tidak dimasukkan. Jadi ada dua hal ya. Kita memang nggak pernah bikin SPT, tapi kita bikin PSPT yang tidak secara faktual, secara komplit menyajikan seluruh informasi yang ada. Itu memang berpotensi dia akan jadi buku. Nah, Oh, begitu. ya. Oke, terkait penggantian pengurus. Biasanya permohonan penggantian tanda tangan itu nggak datang dari pengurus ya. Menjabat pasti males lah dia tanda tangan. Jadi biasanya setelah kita dan itu pergantian pengurus, setelah ketok palu otomatis tahun jadi pergantian tahun mulainya penanggung pajaknya ya. Jadi kita kenal istilah penanggung pajak di memang badan ya, cewek itu badan wajib pajak. Penanggungnya adalah pengurus, pengawas, dan mereka ada dalam akte. Tinggal nanti sepakat aja siapa yang mau tanda tangan. Jadi Iya, nah, tapi untuk perlu penanda dilaporkan. tangan, ya kenapa Bu? Tapi perlu dilaporkan ke KPP lebih dulu, maksudnya ini ada pergantian penanda tangan loh gitu, atau langsung di SPT nanti langsung ganti begitu. Kalau SPT saja langsung aja Bu. Oh langsung, baik Pak. Nah, nanti kan di dalam di dalam di SPT-nya kan kita ganti ya. Iya, ada nama pengurusnya langsung aja. Dan biasanya kalau nggak ada surat kuasa bahwa si ketua itu menunjuk atau mengkuasakan penandatangan atas SPT, ya langsung by default pengurus dan ketua itu adalah tanggung jawab. Tapi kalau ibu atau pengurus, misalnya ketua ya, kan sesuai dengan akte kan ketua adalah penanggung jawab utama. Ya. Penanggungnya itu mengkuasakan ke orang lain, ya, misalnya salah satu pengurus, pengawas atau mungkin manajer, surat kuasa itu harus dilaporkan Bu. Ya nggak ada miskom. Ya, jadi kita harus melampirkan surat kuasa itu dan juga melaporkan ke KPP supaya terdaftar bahwa oh ini ternyata penandatangannya beda dengan beda dengan default. Betul. Ya. Baik Pak Marcel, terima kasih. Sama-sama Bu Inge. Telepon. Iyalah. Lagi? Malam Pak Marcel. Selamat malam Bu Mareta. Yo. Mareta sendiri atau ada? Ada nih anak saya di samping. Di dalam juga ada Margaret sama Octavian Mini. Berempat iya, kita. Pak ini Pak, seperti saya tanya kemarin itu Pak, kan ini PT-nya kan baru jadi. Iya Bu. Belum ada pemasukan. Bagaimana ini mengenai laporan NPWP-nya Pak? Apakah perlu kita laporkan setiap bulan atau per tahunnya? Nah, oke. Ini kita ngomongin peraturan baru ya Bu ya. Kalau peraturan lama memang tiap bulan kita harus lapor. Jadi kalau kita diconteng-contengin PPh 21, PPh 23, PPh 25 maupun nihil, kita lapor. Lapornya cuma nihil gitu ya. Nah, peraturan baru di Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan, untuk wajib pajak yang nihil, benar-benar nihil dalam artian bukan cuma bayar pajaknya, tapi tidak ada transaksinya, itu dibebaskan dari kewajiban membuat laporan massa, yaitu PPh 25, PPh 21, PPh 23, dan PER. Nah, jadi kewajiban dia untuk melaporkan hanya pada PPh badan, karena
by default harusnya ketika akte itu dibuat, otomatis sudah ada modal ya, setoran modal. Paling nggak kas pada setoran modal lah, kalau memang belum ada apa-apa. Nah, itu kewajiban perpajakannya. Sampai ketika perusahaan itu ada transaksi, ada pembelian, ada penjualan, walaupun itu sifatnya mungkin tidak kena pajak. Misalnya ada pembayaran gaji, upah, misalnya 1 juta, 1 juta, otomatis kan secara pemotongan PPh 21 kan belum sampai PTKP ya. Tapi itu ibu udah wajib lapor, walaupun pajaknya 0, karena sudah ada angkanya Bu, sudah ada upah yang atau gaji yang diberikan, sama juga dengan PPN. Saya Bu dapat pajak masukan, tapi tidak ada pajak keluaran, otomatis kan tidak ada SPT kurang bayar, tapi Ibu bikin laporan. Kalau misalnya upahnya itu masih di bawah UMR? Iya, kan tapi udah ada transaksinya. Otomatis transaksi, Bu. Transaksi. Jadi pajak yang harus kita bayarkan? Nggak ada. Nggak kan ada. Di bawah penghasilan kena pajak. Iya. Tapi bahwa kita sudah di bulan Desember sudah mencatat misalnya ada pembayaran gaji sebesar 1 juta, ya kita laporkan itu pembayaran gaji sebesar 1 juta walaupun tidak ada pajaknya, hanya pajaknya nihil lah, tapi kita harus melaporkan karena nanti yaitu peraturannya begitu, ketika ada transaksi maupun non taxable kita wajib lapor. Yang nihil itu memang tidak ada transaksi. Kan Pak itu upah minimumnya itu di bawah UMR. Apakah kita perusahaan itu nggak kena sanksi Pak? Kalau dari pajak sih enggak, tapi mungkin dari yang lain ya. Iya ya, itu. Pastikan aja bahwa itu memang bukan pegawai tetap kan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan kan yang diatur kan pegawai tetap ya. Sedangkan pegawai lepas ya susah di tes ya secara ketenagakerjaan. Jadi Ibu punya aturan terkait Oke Pak, terima kasih. Oke, sama-sama Bu. Oke, ada lagi? Selamat malam Pak Marcel. Selamat malam Bu Lita. Dari tadi pusing banget, itu banyak banget angkanya Pak Marcel, nggak ngerti saya. Perusahaan apaan itu? Mendingan kita bahas itu daripada ketemu orang pajak ya. Udah ketemu orang yang pusing, angka juga lebih pusing lagi gitu. Gimana caranya biar nggak kena pajak Pak? Bu Lita kerja di mana Bu? Kerja di ini, bolak-balik di sini aja. Enggak, saya kan sebenarnya punya NPWP Pak. Dulu saya kan punya NPWP zaman dulu, tapi kayaknya nggak pernah saya, karena kan memang bukan nggak pernah apa ya, karena udah waktu itu pas bikinnya itu pas memang mau keluar kerja tuh, terakhir tahun berapa sih, udah lama banget. Tapi ada lah NPWP kartunya, entah kemana tuh gara-gara ini. Nah terus waktu itu kalau nggak salah yang terakhir ngerangin waktu saya kerjanya itu waktu itu di ini deh BTS yang Next Wave itu, waktu nerangin waktu mau pertama bikin, pas pertama-tama bikin, tapi saya udah di penghujung saya mau keluar tuh sempet bikin. Nah katanya kalau nggak ada pemasukan ya nggak apa-apa, bilang nihil gitu, jadi nggak usah dilaporin apa gimana ya, atau kalau nihil apa emang harus dilaporin apa gimana sih, nggak ngerti. Oh ya, lebih enak sih sebetulnya jangan nihil ya Bu ya. Iya kan udah terakhir tuh. Karena udah bosen di situ 2 tahun terakhir, pas lagi tahun kedua udah terakhir udah mau, tapi sempat akhirnya bikin karena saya pikir jangan perlu, ternyata kan udah blok gitu. Oke, jadi gini, bagaimana
bentuk-bentuk investasi yang tidak yang mungkin tidak dilirik oleh orang pajak. Saya juga seberapa jauhnya orang pajak itu punya intelijen ya, tapi paling nggak orang pajak tuh dapat sumber informasi itu selain dari SPT dimasukkan atau tidak dimasukkan. Kalau kita memasukkan SPT sudah benar, harusnya sih orang pajak bisa dijelaskan lah ya. Nah, kalau kita tidak punya uang dan kita tidak ada transaksi dan tidak ada barang kena pajak, kita laporkan SPT-nya pun orang pajak sudah puas lah ya. Paling nggak menunjukkan bahwa oh ya kita lapor gitu loh. Gitu ya. Nah, poin Nah, kedua adalah dari bank, Bu. Bank Nah, itu terus? sumber informasi terbanyak dipergunakan oleh orang pajak ya. Karena bank itu orang pajak bisa mengakses bank apa aja. Bank apa aja tanya aja bank. Ya, jadi ketika kita punya rekeningnya fluktuatif banget gitu ya, aktif banget tapi dia SPT-nya 000 terus ya orang pajak kan bertanya gitu pasti. Ya. Nah, yang ketiga adalah sosial media. Jadi ketika kita foto punya aset, punya apartemen, punya ini, punya itu, punya Brompton gitu, tapi di SPT kita nihil, orang pajak suka kepo. Ya. Tapi kan asetnya aset orang gitu. Ya, kepo kan udah menunjukkan bahwa nggak tahu mungkin orang pajak punya profiling nggak ini Pak sosialita tapi tidak. Ya kan yang bayar bosnya, yang bayar bosnya Pak, bukan kita. Iya, yang belum saya dapetin info adalah orang pajak itu bikin SPA2k atas simpanan kita di ECU loh, belum jujur sampai sekarang belum ada gitu. Walaupun kita tulis misalnya kita punya simpanan di CU. Makanya di CU tuh simpan pinjam aja, yang simpanan satu lagi tuh nggak ada tuh. Yang mana sih kemarin tuh katanya mau bikin yang tak terduga atau apa tuh? Simpanan itu udah ada belum Pak? Oh, yang tak terduga yang untuk yang simpanan itu ya, simpanan darurat ya. Nah ya itu udah ada belum di CU? Nanti dibantu aja sama Pak Respati. Pak, udah ada belum simpanan darurat Pak? Simpanan emergency. Ya, halo Bu Lita. Ya, Jadi, ya Pak, malam Pak Respati. Iya malam Bu Lita. Untuk produk itu kita lagi siapkan. Mudah-mudahan yang pasti dalam waktu dekat akan kita launching ya. Mungkin nanti menunggu setelah kesibukan kita ulang tahun paroki dan HUT RI ini selesai. Tidak lama setelah itu akan kita launching, ada beberapa tambahan produk baru yang nanti bisa berguna dan bermanfaat bagi kita semua sebagai anggota. Termasuk salah satunya adalah simpanan darurat itu ya. Itu memang sangat penting sekali. Nanti kita akan segera launching. Ditunggu saja Bu Lita. Terima kasih sudah atas perhatiannya. Tapi Pak, kalau bisa darurat jangan darurat banget gitu ya Pak. Maksudnya kalau misalnya kita perlu lagi, misalnya nih Pak, ini cuma saran ya. Kalau perlu lagi pengen jalan-jalan jauh gitu ya, boleh dong. Pas udah nyimpen diambil gitu. Ya, jadi nanti kan ada pos-posnya begitu ya Bu Lita. Yang namanya darurat nanti kalau nggak dipakai darurat namanya bukan darurat gitu ya. Tapi kalau nanti kita pasti yang begini, sesuai seperti yang kita kemarin, saya baru teringat Bu Lita kemarin juga ikut ini ya, pelatihan literasi keuangan. Iya ya Pak. Iya Pak, belum dapat sertifikat tuh Pak, catat. Oh ya? Oke, di sini ada Mas Julung sama ada proses. Biar didengar Pak Marcel juga. Belum dapat ya. Oh, didengar sama semua anggota CU di sini. Terus baik Bu Lita, nanti kita bereskan itu. Terus ya jadi di situ kan kita belajar mengenai 11 tahapan kehidupan ya. Jadi setiap nanti CU kita ini akan terus memperbaiki produk-produk yang ada sehingga betul-betul CU ini bisa menjadi solusi
solusi buat kehidupan kita. Jadi ada 12 jalan keselamatan melalui CU, Bu. Nanti tapi nanti Ibu Bu Lita terus ikuti saja dan terus aktif, maka nanti apa yang menjadi impian kita, harapan kita akan kita wujudkan bersama. Baik, Pak, siap. Terima kasih. Kalau disebutkan bahwa nanti ada simpanan baru. Pak Marcel, mau nanya lagi dong? Iya, Kan boleh. gini Pak, ceritanya, ini cerita dulu ya Pak. Kan kita berawal dari boleh. cerita dulu. Betul. Jadi kan gini, saya kan sebenarnya nih mau memperluas, istilahnya gini loh. Kalau yang sekarang saya kerjain kan ibarat kan ece-ece lah, apalagi buat Pak Marcel. Tadi saya minder, saya udah mau keluar tuh Pak, ngelihat berapa MM-an tuh Pak. Terus gue di sini ulang kayaknya salah alamat ini. Terus Mandong. terus Alamat ini. iya makanya jadinya minder, waduh Pak Marcel kayaknya kantornya waduh ini nih raksasa banget nih kayaknya bukan kapasitas ini ya, saya mau ikutan gini. Nah ini UMKM bukan sih, saya bingung loh, ini UMKM apa perusahaan raksasa gitu ya kayaknya. Oh, contoh-contohnya ya kan, contoh bisa aja. Nah nih Pak, gini Pak, mumpung di sini ketemunya. Nah, saya kan udah lagi sebenarnya saya pusing sih, kemarin udah minta tolong doain Romo Yakin. Saya lagi jelimet ini Tokopedia kan. Nah, tapi saya nggak mulainya jadi berani di tempat nih. Jadi saya masih kocar-kacir di lingkungan aja gitu. Kalau nggak lingkungan kita, kalau nggak di lingkungan rumah nih, kebetulan puji Tuhan ada market, jadi saya ada pendapatan ya sedikit-sedikit lah, kayak titis hujan gitu loh. Nah ini saya pengen istilahnya memperluas pasar, nggak mau di lingkungan mulu gitu ya. Nah itu kan mau ke Tokopedia. Saya pikir-pikir dulu saya ikut tuh UMKM di Kota Wisata tuh Pak, di MBSB. Oh iya. Bagus tuh dia ngajarin misalnya kayak yang dulu ada GoFood segala macam, itu saya sampai lupa deh. Cuman karena waktu itu kan kalau promo band itu nggak bolehin orang bukan lingkungan sana gitu untuk dapat keanggotaan koperasi keanggotaan UMKM koperasi lain deh, saya juga tapi saya ikut sana tapi enggak. Iya, karena dikasih lapaknya panjang dia. Iya, jadi ini buat pelajaran kita juga, kita bisa nyontek nih Pak, maksudnya mumpung ada teman-teman di sini. Jadi di sana itu kan saya ikut-ikutan aja tuh yang bikin hidroponik segala macam. Udah aku lama-lama aktif ya, karena kan Kota Wisata tuh gede. Ayo ibu-ibu, bapak yang mau bikin kafe nih, ada yang mau persewaan segala macam. Ternyata nggak boleh tuh kalau yang bukan orang lingkungan. Misal dia bikin bazar tuh. Saya udah mau daftar, cuman murah waktu itu 30.000 tuh Pak untuk kartu anggota UMKM. Nggak bisa. Untungnya tante saya ada di sana, jadinya sempet waktu itu ada Bu Eni juga ngeliat saya ikutan tuh sama adik saya dulu ke pasar. Nah kita nggak tahu di sini kan belum aktif nih UMKM-nya, saya agak bingung sebenarnya kalau di Keranggan nih. Kalau di sana UMKM-nya jelas terang benderang tuh, oh ini ada kartu anggota gini-gini. Nah gitu ya Pak. Nah singkat cerita. Singkat cerita nih, saya mau memperluas di sana diajarin tuh katanya ada NIB tuh Pak, masuk pajak bukan tuh Pak? Apa? NIB. B itu kayaknya sih kalau untuk levelnya perorangan ya sebetulnya NIB itu diterbitkan untuk usaha ya, memang nggak harus badan ya. Tapi mereka masuk klasifikasi usaha tertentu, itu baru ada NIB-nya. Jadi kalau kita usahanya serba ada dan serba bisa, kayaknya NIB-nya susah deh, karena kan pertama KLU-nya apa? KLU-nya juga dikenal. Dia punya kelompok lapangan usaha KLU. Oh KLU, terus? Kalau KLU nggak ada, NPWP itu diterbitkan tetap bisa. Tapi kalau KLU-nya itu tidak wajib NIB nggak akan terbit. Jadi kelompok lapangan usaha itu penting ketika kita ngurus atau kita mendaftarkan usaha kita ke Departemen Perdagangan atau ke Kementerian Kehakiman, sana itu berhubungan dengan intellectual property. Jadi KLU-nya itu penting. Dasar KLU tersebut
yang di OSS membuat kita bisa dapat NIB. KLU-nya kayak apa tuh Pak? KLU-nya tuh kalau untuk NIB tuh? Aku nggak hafal, Bu. Mesti tanya notaris, Bu. Enggak, setahu saya nih Pak, kalau yang apa, kan kemarin saya sempat ngomong-ngomong sama orang sana, aduh ini aja Bu, paling nggak ada NIB. Emang sih saya cuma buat jaga-jaga aja, karena kan ini masuknya Tokopedia kan pasarnya agak meluas, malah bisa untuk seluruh Indonesia kan. Nah, NIB itu bisa kita daftar apa sih namanya internet gitu loh. Bisa online. Aku sih pengen coba, belum ini. Kemarin lihat YouTube, cuman masih saya mau pakai nama apa. Saya kan bingung, saya ada berapa Mbak? Itu kan macam kan jualannya. Apa saya pakai nama? Kalau galeri itu saya tuh sebenarnya hanya wadah menurut saya. Dulu bikin galeri itu saya mikir gini doang. Oh, saya bikin nama ini, nanti ceritanya nih apa yang saya dikasih Tuhan talenta saya bisa bikin ini saya masukin gitu aja. Nah, apa pakai nama galeri saya atau misalnya nih saya bikin ayam atau bikin kalau peach gum itu yang saya tahu kan orang-orang juga bikin kan. Nah, itu satu-satu gitu atau saya masukin nama galeri apa gimana gitu loh. Saya agak bingung tuh pakai nama kan saya maunya satu aja, masa mau bikin banyak NIB? Nggak ngerti tuh. Kalau seandainya jadi beberapa contoh ya, pendidikan itu tidak wajib NIB, bahkan tidak ada NIB-nya kalau pendidikan. Apanya Pak yang nggak wajib? Pendidikan. Jadi itu sekolah BHK itu tidak ada NIB-nya, memang tidak ada di dalam OSS. KLU pendidikan tuh nggak ada NIB. Terus kuliner juga kayaknya saya belum dengar ada NIB untuk restoran. Karena gini, Pak, ada NIB-nya. Yang kalau saya belum berani masukin ayam, kenapa? Kan daging. Waktu itu ada juga yang Tokopedia saya lihat jualan itu dia udah ada sertifikat halal segala macam. Saya kan pusing, saya pikir udahlah, ntar itu belakangan. Yang penting maksud saya jaga-jaga itu loh NIB itu, makanya saya nggak ngerti ya. Gimana? Ya, kalau jadi ketika ada pengusaha ayam. Layar ayam dapat NIB, mungkin dia tuh tidak hanya jualan ayam gitu loh, dia masuk klasifikasi usaha yang memang butuh NIB. Mungkin juga ada logistiknya, mungkin ada pegudangannya, mungkin ada peternakannya. Enggak, di situ dia bisa masuk NIB-nya. Ayam tuh hanya salah satu lah yang sedikit dari. Kalau ini kemarin temanku juga di kota wisata, aku bilang gini, kan dia lompat-lompat tuh dari UMKM mana tuh, tapi pemerintah punya. Mau dong nitipin, saya bilang mau dong nitipin apa, saya waktu itu minta apa ya, terus pokoknya dia nggak bisa lihat waktu itu apa ayam saya bilang, terus nggak bisa lihat orang itu aja kita kayak kain-kain, nah itu memang harus pajaknya, itu mungkin maksudnya NIB. Nah saya bilang saya juga kain, saya ada tuh, saya bilang shawl kayak gitu-gitu. Iya, katanya harus ada NIB. Nah, itu apa itu tuh? Apa yang kain-kain begitu atau gimana? Itu kan maksudnya kita produknya. Nah, lebih ke wadahnya. Jadi gini, Bu. Ada satu koperasi mitra kita yang memang bergerak di bidang pemasaran. Dalam artian dia juga punya NIB. Dan dia menjadi kasar kata adalah sarana penjualan ya, untuk barang-barang yang seperti digambarkan oleh Ibu gitu. Mungkin di situ ada solusi. Ibu jadi penggiat aja. Mungkin Pak Respati bisa menjelaskan sedikit tentang koperasi pemasaran yang menjadi mitra dekat kita. Kita ada mitranya. Silakan Pak Res. Nah dulu penggiat gimana? Belum tuntas penggiat. Gimana? Ini tentang koperasi yang sesuai dengan kebutuhan Ibu Lita gitu loh. Kalau kita kan simpan pinjam. Penggiat itu saya tuh asumsinya penggiat itu kita yang kerja atau orang lain kita yang meng-hire orang gimana? Enggak dong, jangan enggak lah. Kita anggota untuk anggota. Jadi kan Ibu kan pengen memulai bisnis ya. Otomatis kan Ibu kan akan menjalankan aktivitas bisnis itu. Ya. Saya pikir itu ada wadahnya, yaitu koperasi pemasaran. Ibu mau dengar? Koperasi pemasaran memasarkan aja dia apa gimana, nggak ngerti. Nah ya silakan Pak Respati, monggo.
Iya. Ini anggotanya Ya. soalnya. Iya, terus ya. Ya, baik Bu Lita. Jadi Ya. saya mungkin ingin menambahkan penjelasan yang disampaikan oleh Pak Marcel tadi ya. Jadi kemarin itu kalau ngomong-ngomong Bu Lita sudah join di grup ini kan ya, di grup CU Tridaya ya. Iya udah. Oke, nah bulan Tapi belum dapat buku loh. Saya jujur banget. Oke, nanti biar diurus sama Julung atau Petra ya. Mas Petra ya. Terus? Nah, jadi gini, kemarin itu sebetulnya kita ada pelatihan Bu, pertanyaan-pertanyaan Bu Lita tadi itu terjawab tuntas di 3 pelatihan yang kemarin diadakan oleh teman-teman Koperasi Pemasaran. Jadi mengenai NIB itu bisa perseorangan ataukah bisa juga berupa PT perseorangan begitu ya, itu dijelaskan semua di sana. Kemudian nanti kalau bergerak di bidang kuliner itu juga ada yang namanya PIRT, apa kaitannya PIRT dengan BPOM itu apa, semua dijelaskan di sana. Tapi nggak apa-apa, nanti kita bisa adakan kembali untuk teman-teman yang kemarin katakan belum sempat mengikuti begitu ya, karena pengetahuan dan keterampilan ini dibutuhkan oleh banyak teman-teman yang bergerak di bidang terutama kuliner ya. Dan kemarin itu langsung praktek Bu Lita. Jadi teman-teman yang ikut pelatihan kemarin itu udah langsung punya NIB resmi. Kapan latihannya Pak? Waktu itu kayaknya cuma ada info-info doang. Saya baca apa saya ini ya, karena kan saya juga lagi open PO. Jadi kalau ada masuk paling saya lihat udah gitu. Latihannya kayaknya cuma baru yang ini yang saya lihat pajak ada. Aduh kalau Zoom boleh deh, karena kan besok saya nih tugas nih. Jadi saya nggak bisa kalau datang misal malam-malam gitu nggak bisa. Saya paling gini Pak Respati, mungkin kan biar nggak mengganggu ini keperluan saya untuk sementara karena saya baru mulai. Saya udah tadi menjelaskan buat jaga-jaga. Mungkin kalau misalnya IRT atau POM, ya mudah-mudahan lah ya Tuhan kasih bisa memperbesar mungkin nanti ke sana. Tapi kalau untuk pertama awal saya hanya fokus ke NIB. Itu pun saya sebenarnya masih bingung. Kalau saya di Tokopedia nih, saya kasus aja ya Pak, kasus biar jelas aja biar Tokopedia saya bisa jalan. Dia minta minimal 5 macam. Kan saya bingung, misalnya saya ayam makanan, terus saya udah punya sebenarnya minuman sih, tapi belum saya keluarin, enak banget. Saya pikir udah deh, tuh saya udah mau kasih nama itu, terus udah nanti saya mau gorengan karena gorengan katanya kan nggak perlu pajak sebenarnya, tapi saya mau masukin dulu yang bisa. Nah maksud saya gini loh Pak, itu kan nggak mungkin saya masukin saya nggak tahu, makanya NIB itu pakai nama misalnya ayam saya kah, apa minuman atau pizza atau apa gorengan, kan nggak begitu Pak. Maksud saya hanya satu nama nama toh ya kan, bener nggak? Satu nama dicantumin yang mana? Nama satu, nanti ada yang namanya KBLI Bu, ada yang namanya KBLI, nah itu bisa beberapa macam begitu ya. Nah karena ini sebetulnya tema malam ini tidak membahas mengenai NIB ini, jadi nanti kita ini tersendiri saja ya Bu Lita, nanti kita ngobrolnya di luar forum ini. Bu Lita bisa nanti diskusi sama saya sama Pak Marcel gitu ya. Penggiat-penggiatnya nanti ada. Ya, nanti kita bikinlah pelatihan lagi khusus untuk teman-teman seperti Bu Lita. Tapi sementara secara umum bahwa kita punya mitra yang namanya Koperasi Pemasaran yang dalam waktu dekat ini juga nanti kita akan melakukan semacam kerjasama sehingga kita rencanakan ada double member Bu Lita. Double member itu artinya apa Pak? Double member. Jadi keanggotanya 2, sebagai anggota CU dan sebagai anggota pemasaran. Nah, di pemasaran nanti manfaat yang kita dapatkan, produk-produk yang kita miliki itu dibantu penjualannya, saluran-saluran penjualannya oleh teman-teman Koperasi Pemasaran. Nah, untuk kebutuhan pembiayaan itu akan disupport dari CU kita. Jadi ini kolaborasi yang saya kira bagus ya. Berarti hitungannya kita mesti utang ya Pak ya? Maksudnya utang? Ya lebih baik lah. Kita kan koperasi simpan pinjam Bu. Gimana? Kita menyediakan pinjaman, jangan bilang utang lah, pinjaman. Kan mensupport. Kalau support itu biasanya Pak yang saya tahu cuma gini.
Marcel beli dagangan saya tuh Bapak udah mensupport termaksud. Oh iya. Kan gitu. Tapi kalau banyak Kalau yang suruh utang, kan banyak komunitas penggiat pitch gum kan juga lebih baik lagi. Tapi enggak, kalau Dana, suruh minjem kan kita gini Pak, pasarnya masih ngawang-ngawang kan, artinya makanya saya mau ke Tokopedia. Kalau udah jelas nih per bulan dapat pendapatan berapa, nah itu bisa gitu. Iya. Nanti semoga lebih jelas. Silakan. Iya, jadi nanti itu ada obrolan tersendiri lah ya di luar, ya sesi tersendiri. Nah, pemasaran tadi seperti itu, Bu Lita. Kira-kira dalam waktu dekat ini kita berencana untuk melakukan kolaborasi dengan teman-teman pemasaran sehingga teman-teman itu punya dua kaki katakan ya. Satu, kalau misalnya bicara pembiayaan mengenai ingin mengembangkan usaha, butuh permodalan atau akses yang pendanaan yang yang dibutuhkan, maka bisa melalui CU yang kita miliki. Kemudian untuk penjualan pemasarannya itu dibantu oleh teman-teman dari koperasi pemasaran. Mereka punya jalur yang luas sehingga itu memungkinkan produk kita semakin penjualan kita semakin meningkat secara umum seperti itu. Pak Respati, untuk pemasaran itu apa tadi udah jalan atau gimana tuh? Untuk yang kan ada dua nih, CU sama penggiat pemasaran itu udah jalan emang pemasaran. Pak? Iya. Koperasi pemasaran. Iya, jadi koperasi pemasaran Kampung Sawah itu berdiri persis menjelang pandemi, Bu Lita. Jadi begitu pandemi datang, akhirnya ya semuanya tidak mobilitasnya jadi tertahan begitu ya. Nah, sekarang ini situasi sudah mulai kondusif. Ini teman-teman sudah mulai bergerak lagi. Jadi nanti untuk lebih detailnya apa itu koperasi pemasaran nanti akan kita sampaikan, akan kita undang teman-teman kan kita sekarang punya kantor baru yang lebih lega gitu ya. Nanti kita akan undang, kita akan berikan pemaparan mengenai koperasi pemasaran. Kalau yang di Kampung Sawah, pemasaran apa yang udah jalan yang bisa buat contoh ya Pak? Ayu Sejahtera namanya. Itu satu-satunya koperasi pemasaran yang ada setahu saya, itu yang ada di Jabodetabek ya. Itu adanya di Kampung Sawah. Memasarkan apa itu Pak? Memasarkan produk anggota apapun. Jadi nanti di clustering Bu, di cluster jenis-jenis usaha. Maksudku yang udah berjalan, udah ada nggak contohnya misalnya apa gitu produk yang jadi kita bisa lihat nanti belum? Kalau sekarang jadi medianya itu ada kayak kita, ada grup WA gitu, koperasi pemasaran. Nah, ini informasi sama kurang lebih kayak yang kita punya grup CU kita ya. Nah, kalau mereka grup koperasi pemasaran. Nah, sekarang ini mereka sudah kemarin mendapatkan persetujuan dari DPH Kampung Sawah. Mereka menempati satu lokasi mirip kayak UMKM kita di Kranggan ya. Jadi mereka di Kampung Sawah itu diberikan lahan untuk menjadi tempat sarana menampilkan produk dari anggota-anggota koperasi pemasaran. Gitu ya, baik Pak. Ya boleh ntar ditunggu kapan ada ininya launchingnya lah istilahnya. Iya, nanti pastinya September kayaknya ya, karena kan kita masih sekarang ini sampai dengan akhir bulan kira-kira cukup padat kegiatan. Iya. Baik, nggak apa-apa. Nanti ditunggu, kita akan update melalui grup CU kita, Bu Lita. Iya, siap Pak. Terima kasih Pak Respati. Sama-sama Bu Lita. Mari. Saya kembalikan ke Om Marcel. Kayaknya gitu lah. Dulu Pak Marcel. Ya, terima kasih Bu Lita. Ya, sama-sama Pak. Pak Respati. Oke, ada lagi yang itu? Mungkin yang mau sharing pengalaman berhubungan dengan perpajakan? Mumpung ada orang pajak, silakan Bapak Ibu memanfaatkan kesempatan baik ini. Oh ya, saya juga mengucapkan terima kasih ini partisipasi juga dari teman-teman CU yang lain. Ini sarana kita untuk belajar bersama. Silakan Bu Inga. Ya, terima kasih Pak Respati. Pak Marcel, baru ingat lagi nih satu. Ini sebenarnya di luar
tema kali ya, tapi tentang Iya. pajak juga kok. Jadi saya sebenarnya cuma pengen tanya, kemarin itu ada transaksi jual aset. Itu AJB itu atas nama 2 subjek pajak. Oh ya. Nah, PPHTB-nya itu dibuat atas nama 1 subjek pajak. Lalu subjek pajak yang lain protes. Ini kenapa dibuatnya 1 saja? Jadi akhirnya dia minta dipindah bukukan. Saya sudah proses sih, cuma agak ragu-ragu, cuma kepingin memastikan aja, apakah PPHTB itu bisa dipindah bukukan ya Pak? Baik Bu. Jadi BPHTB itu adalah bea. Bukan BPHTB Pak, sorry. Ini PPH, jadi pajak penjualan. Pajak PPN dong Bu, pajak penjualan. Pajak penjualan, bukan PPN ya, pajak PPN penjualan. Iya PPN kecil. Jadi kami kan pihak penjual. Jadi kan harus bayar pajak penjual kan, yang 2,5% itu. Nah, jadi itu dibuatkan atas nama 1 orang, padahal kenyataannya uang hasil penjualan itu dibagi 2 gitu. Iya. Dan karena itu sudah divalidasi, jadi saya agak ragu-ragu. Cuma kami sih udah masukin ke KPP kemarin dan diterima. Cuma pengen memastikan aja barangkali Pak Marsha punya pengalaman atau tahu bahwa PPHTB itu bisa dipindah bukukan begitu Pak. Di split sih ya Bu ya. Jadi gini Bu, sebetulnya baik BPHTB maupun PPH. Kalau BPHTB kan larinya ke itu ya, Badan Pertanahan ya. Sedangkan PPN kecil itu yang larinya ke dulu Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, sekarang jadi KPP. Nah ini PPN itu yang lari Kantor Pelayanan Pajak. Nah, tapi memang beda dengan mekanisme pengabdian penghasilan atau pajak nilai. Menghitung dan melaporkan itu jatuh ke tangan notaris. Nah, ketika notaris membuat 2 AJB, nah bagaimana splitnya? Tapi orang pajak konfirmasinya sih gampang, itunya menghitung kepatuhan perpajakan ya ada berapa AJB yang diterbitkan. Ada 10 AJB, harusnya ada 10 pelaporan pajak penjualan ya atas tanah dan properti. Nah, mekanisme pemindah bukuan untuk PPN sama seperti pajak-pajak yang lain. Final, pajak tidak final, itu semua bisa di PBK-kan. Hanya saja melakukan PBK memang susahnya ya kalau di dalam pajak yang dipungut oleh pihak lain, harusnya dengan yang memungut itu membuat pemindah bukuan, karena kan penanggung pajaknya dia, walaupun ya notaris terus secara praktek akan menge-charge back gitu ya. Para pihak penjual pembeli nih pajaknya bayar dong. Tapi di dalam dokumentasi perpajakan yang tertera adalah si notaris. Ada juga sistem informasinya di SPT-nya untuk notaris. Jadi paling sih di situ ya. Kalau soal spesifik gimana nge-speednya itu mungkin notaris lebih tahu sih. Kita kadang terima jadi aja sih. Baik. Tapi secara teori bisa di PBK kan? Bisa PBK. PPH ke PPN, PPN ke PPH Badan bisa. Baik Pak. Terima kasih Pak Marcel. Sama-sama Bu. Pak Marcel, dikit lagi dong. Ya. Pak, kan gini, kalau misalnya kita kemarin sih ada yang minta tolong tuh orang sini sih, orang rumah sini. Jualin dong Mbak rumah saya, kayak gitu-gitu. Saya waktu dulu sih ingat tuh waktu kalau ini kan rumah saya ini kan tanah dulunya awalnya gitu ya, bukan kalau orang kan kita jualin udah ada bangunannya maksudnya gitu. Nanti untuk misalnya saya ngebantuin dia untuk jual beli rumah, nanti pas terjadi penjualan berarti seperti yang tadi ditanyain Ibu
tadi ya, itu yang pajak penjualan jadi notaris semua yang ngurus kan ya? Maksudnya gini, Iya, kalau misalnya aku udah ngejual itu rumah dia, transaksi nih ada pembeli penjual, aku kan jadi sini istilahnya kayak agent ya, istilahnya untuk menjualkan kan. Saya iya. bawa aja ke notaris, itu untuk urusan pajak penjualan sama untuk ini ya, pembeli sama penjual ada pajaknya masing-masing apa gimana sih? Itu Iya ada. notaris aja yang ngurus. Oh, jadi gini, standarnya secara penjualan untuk tanah dan bangunan ada dua jenis pajak ya. Pertama satu bea BPHTB, bea pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Oke. Itu larinya ke Badan Pertanahan maupun dinas di bawahnya. Nah, itu bisa ke kota, bisa ke Pemprov. Nah, terus yang satu lagi itu dari sisi penjual dan sisi pembeli dia kena penjualan. Biasa itu urus misal kita punya notaris yang jalan ya istilahnya ya, maksudnya nggak aku harus bolak-balik ke kantor pajak. Notaris juga kalau seandainya dia nggak ngurusin dan kemudian ketahuan bahwa dia menerbitkan, biasanya kan jual beli itu kan pakai akte ya. Nah, dari menerbitkan akte, kemudian pembayarannya itu terlambat, yang kena pasal itu notarisnya gitu loh. Baik. Nah, jadi pasti sebisa mungkin dia jaga, jangan sampai ketika dia terbitin pajaknya, terbitin aktenya, pajaknya belum beres. Nah, itu nanti tinggal bagaimana dia berkoordinasi dengan pihak badan pembeli ya. Tapi ketika kan dia akte itu kan kemudian dilaporkan kan Badan Pertanahan, itu dicek. Orang pajak akan melihat key point-nya di situ. Ketika itu dilaporkan ke Badan Pertanahan, dibuatkan akte itu sertifikat itu dicek. Terus kalau misalnya nih pas pembelinya, oh ya udah aku pas nggak ada cash gitu, KPR aja ke bank. Itu urusannya gimana tuh Pak? Biasanya pajak-pajak itu KPR. Sama, si notaris kan ada di bank. Jadi bank itu akan hubungi notaris. Notaris itu kemudian membuat akte dan nanti atas akte itu didaftarkan ke BPN untuk melakukan sertifikat. Jadi notaris juga ya yang itu ya. Tetap yang jadi bukti beban pembuktian di notaris gitu. Oh gitu. Oh ya udah deh, kayaknya masih ini deh. Ya udah ntar gampang deh. Nanya langsung. Ya udah, oke. Thank you Pak. Sama-sama. Oke, ada lagi? Ya, semakin malam semakin menarik nih. Monggo silakan. Ya, ada Budia, ada Pak Bambang. Kalau nggak ada lagi, mungkin ada pengumuman tambahan dari moderator. Silakan. Budia dan Pak Bambang, barangkali ada yang mau disampaikan. Terima kasih, sudah cukup. Jadi dari kami sudah mendapatkan banyak masukan dan mungkin suatu ketika kalau ada hal yang dalam perjalanannya ada kebingungan, mungkin kami akan menghubungi Pak Marcelius. Mudah-mudahan bisa. Silahkan. Boleh Pak, monggo. Atau misalnya ada request topik tertentu juga monggo, nanti juga biar belajar pajaknya ini juga bisa berlanjut buat kita semua. Iya, paling nanti biasanya akhir tahun kalau ada di tempat-tempat lain nggak tahu ya, sering ngadain itu nggak semacam klinik pajak gitu pada saat kita mau membuat SPT. Kalau saya beberapa kali pernah di asosiasi ya, kita di IKTI ya. Nah, beberapa kali diminta jadi volunteer gitu. Untuk kalangan KM tertentu untuk mengadakan klinik pajak gitu. Saya pikir bagus juga kalau dibiasakan ada di CU gitu ya. Iya.
Dari Bu Dia, barangkali ada yang mau disampaikan, Bu Dia? Oke, baik. Ya, lumayan sudah hampir 2 jam ini ngomong. Diam-diam udah hampir 2 jam. Satu catatan saya sekitar 1 jam 45 menit. Baik, silakan Om Marcel dilanjutkan. Oke, kalau nggak ada lagi, saya Oh ya, tadi akhiri moderator saja. ya. Moderator mau Saya menyampaikan kembalikan ke sesuatu. moderator. Mas Jus. Halo. Ya. Terima kasih kepada Om Marcel yang menyampaikan materi yang sungguh berharga, menambah wawasan kita semua. Terima kasih juga Bapak yang telah hadir dan mengikuti webinar ini selama kurang lebih 3 jam. Mungkin sebelum kita meninggalkan ruang, kita berfoto bersama dulu ya. Nomor sepatu boleh minta tolong Om. Oke. Saya pakai HP Om. Ya. Di tempat saya kok kurang jelas ya suaranya Mas Julung. Iya Om. Sudah dengar jelas. Oke. Iya. Sudah jelas. Iya, jelas. Bagus. Ya. Ya, sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih kepada Om Marcel yang telah menyampaikan materi yang sangat berharga dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar ini selama kurang lebih 1 jam 45 menit. Mungkin sebelum kita meninggalkan ruang Zoom ini, kita boleh berfoto bersama dulu ya. Om Respati boleh minta tolong nggak? Kalau saya pakai HP. Oke, boleh. Baik, Bapak Ibu, mohon kesediaannya Bapak untuk Ibu yang membuka kamera sebentar saja untuk dokumentasi kita bersama. Nanti kita kirimkan fotonya. Baik, Bu Inge, kemudian Bu Dia. Oh, Pak Bambang sudah ini ya, sudah off ya. Baik, saya hitung ya, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2. Ya, oke. Sebentar, ini Bu Lita baru kelihatan nih, sebentar. Oke, saya hitung lagi ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, kalau gitu. Sampai bertemu Terima kasih Bapak Ibu telah hadir. Terima kasih, sampai ketemu di semua. webinar selanjutnya. Oke, bye. Terima kasih. Selamat malam semua Bye. Bapak Ibu, terima kasih. Ya, in live ya. Ya.